Selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman dari Universitas Charles Darwin University Australia, yang saya cintai, teman-teman staf dan relawan PMI Kabupaten Karangasem. Perkenalkan, nama saya Wayan Saputra, saya selaku Kepala Markas PMI Karangasem. Untuk kesempatan pada pagi hari ini ada acara program studi penanggulangan bencana kedaruratan dan manusia oleh Bapak Mujibur Rahman. Silakan, waktu dipersilakan. Oh iya. Ya. Terima kasih waktunya Pak Len. Ya. Mungkin pertama kita saling perkenalan dulu. Paling masing-masing orang bisa perkenalan, nama, posisinya di PMI apa, sama kalau bisa sekitar 2 menit atau 3 menit bisa cerita tentang pengalaman waktu mengurus gunung api yang waktu di Gunung Agung kemarin, atau sejarah dengan PMI ngurusi bencana, kalau sejak tahun kapan gitu. Masing-masing bisa cerita. Mungkin kita mulai dengan itu. Nama saya Mujibur Rahman. Sekarang saya sedang melakukan penelitian tentang peringatan dini dan kebencanaan. Dan ini sudah bulan ketiga melakukan penelitian. Bulan pertama itu di Jakarta, memahami kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat pusat. Habis itu berkunjung ke Bandung, dan di Bali ini sudah 3 minggu di Bali dalam proses memahami juga pelaksanaan peringatan dini, baik dari Pusdalops yang di BPBD maupun dengan PMI di provinsi, sama sekarang ke tingkat kabupaten. Ini sudah 2 minggu di tingkat provinsi sudah selesai, sekarang dalam proses di tingkat Karangasem. Mungkin bisa mulai masing-masing ceritakan nama, posisi di PMI sama pengalaman mengurusi bencana. Ya, mungkin dari ini dulu yang paling dekat. Ya. Perkenalkan, Om Swastiastu. Ya. Nama saya Imadi Swangdu. Saya di sini sebagai relawan sejak tahun 2018. Pengalaman di lapangan itu baru sedikit karena baru jauh baru ya. Paling cuma distribusi masker pas ada erupsi, itu ada distribusi bantuan juga. Mungkin pas tanggap darurat tuh pas ada evakuasi, itu aja sih. Berikutnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mujibur Rahman. Izin teman-teman, pengalaman saya di TDB Gunung Agung cukup banyak lah. Dari 2017 status awas, kita sudah mendirikan posko 24 jam di markas PMI Karangasem. Karena arahan pemerintah kita supaya OPD terkait pindah ke posko Tanah Ampu, posko komando Tanah Ampu. Kita malam-malam berangkat ke posko komando Tanah Ampu. Akses jalan macet waktu itu karena status awas, yang informasi dari media sosial sudah tersebar luas. Kita macet sampai dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Pengalaman sama Bapak Suwande saya. Terus untuk kegiatan di PMI dari evakuasi, terus untuk pendirian tenda, shelter, semua dapat saya ikuti. Distribusi air, watsan, terus
program yang terakhir, program CTP, cash transfer program untuk membantu pemulihan perekonomian penduduk yang terkena dampak dari bencana Gunung Agung. Terus itu aja pengalaman dari saya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama, panggilan bebas lah. Wayan bebas dipanggil semua. Kalau nama aslinya Wayan Aryawan, tapi jarang ada yang kenal. Saya di PMI sejak lama, sama kayak PMR, SMP, SMA. Kemudian ada Sargana sama Pak Agus Tangkar juga, Sargana Pusat juga ada kemarin. Pengalaman di kebencanaan ada beberapa di nasional, di gempa Sumbar, Jogja, dan beberapa yang lainnya. Kalau di Gunung Agung, fokusnya saya di shelter. Di shelter, kemudian ada beberapa ditugasin di mengelola shelter yang rendah. Di sana. Kegiatan keseharian ya di waktu di Gunung Agung ya di posko ini. Nanti kalau mau digali lagi di sekilas. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tono Widiarso Putra. Di sini saya gabung di PMI sejak tahun 2017. Saya sebagai staf di PMI 2017. Dan hari ini saya sebagai relawan karena saya di staf sudah selesai. Untuk di kebencanaan, saya pernah terlibat di erupsi Gunung Agung. Saya pernah terlibat di divisi penanggulangan bencana, terus evakuasi pernah juga sama Pak Kepala Markas. Di sana di bencana saya lebih banyak di transportasi sih, bagian distribusi air. Segera itu aja. Pak Dia, selamat pagi. Nama saya Wayan Gunatra dari relawan PMI. Saya juga pernah terlibat dalam erupsi Gunung Agung 2018, membagikan masker dan juga pernah evakuasi tamu yang mendaki di Gunung Agung karena tidak tahu jalan turun. Dan kita juga sama TNI dan juga BPBD di Pasar Agung dan juga di dekatnya Pulau Besakih. Itu pengalaman saya di daerah Banten. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Wirtasdata, saya Yogi. Pengalaman saya waktu terlibat di Gunung Agung, pertama saya pernah ditugaskan di logistik di posko Tangampu. Setelah itu beberapa bulan setelah saya di logistik tersebut, saya diutus atau ditunjuk untuk ikut dalam pelayanan kesehatan selama tanggap darurat Gunung Agung. Tentunya pengalaman saya selama di tanggap darurat Gunung Agung. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Wiartono, selaku staf pengamanan bencana di TNI Kabupaten Karangasem. Pengalaman saya bergabung di TNI dan ikut dalam daftar bencana sejak 2017, 2 hari setelah level Gunung Agung jadi level awas. Saya bergabung dengan PMI, kemudian betah di PMI karena kegiatannya, dan di tahun berikutnya yang di 2018 ya, TDP Lombok, saya dilibatkan juga di bagian CTP, cash transfer program.
Dan ini ada program respon bencana. Untuk dari bencana kita bisa melakukan berupa pemberian bantuan. Itu saja. Oke. Ya. Lanjut ya berikutnya. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Nama saya Wayan Kuandel. Saya bergabung di PMI dari tahun 2013. Dan berkuat tahun 2017 ada bencana erupsi Gunung Agung. Jadi keterlibatan saya saat itu langsung saja Pak melalui di posko. Yang pertama yang kita sudah pembuatan shelter. Yang kedua pendistribusian logistik. Terus ada juga pendistribusian air bersih Pak. Dan juga layanan kesehatan saat Gunung Agung erupsi. Kemudian hanya pengalaman berupa intinya dulu, nanti akan lebih dalam nanti kita bahas kembali. Terima kasih. Ya, boleh. Ya, berikutnya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Tambun. Di sini di PLI saya sebagai staf bidang kesehatan. Untuk pengalaman Gunung Agung, untuk saya pribadi lumayan menguras emosi ya, karena rumah saya itu termasuk ke dalam KRB 3. Oh iya. Otomatis Desa mana? Ya, Desa mana? Desa Buah Negeri, Kecamatan Bandung. Yang dimana saya dituntut untuk tetap bertugas, dimana harus meninggalkan orang tua, adik-adik yang masih kecil. Tapi saya tetap memberikan pengertian pada orang tua kalau memang ini tugas saya sebagai staf di PMI, jadi harus tetap dijalankan. Jadi selama saya bertugas di posko Tanah Ampuh, mungkin tidak seperti pengalaman teman-teman yang bertugas ke lapangan, mungkin lebih banyak ya, karena kita di staf terutama yang cewek-cewek itu difokuskan di posko untuk mengurus administrasi, mungkin sambil masak, mengurus makanan teman-teman relawan yang bertugas. Mungkin itu saja sih sedikit pengalaman yang dapat saya sharingkan. Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mandi Windana Setiawan. Kebetulan saya sebagai staf bidang relawan. Pengalaman saya ikut tanggap darurat bencana itu yang pertama ada kebetulan ada dua. Yang pertama erupsi Gunung Agung dan TBB gempa Lombok. Jadi Gunung Agung ini kebetulan saya masuk di PMI ini tahun 2017 dan langsung ikut respon erupsi Gunung Agung. Nah, untuk tugas saya di respon tersebut kebetulan difokuskan di posko dan juga dikasih tanggung jawab sebagai admin akun dari PMI Kabupaten Karangasem. Jadi itu tugasnya, dan banyak lagi tugasnya, seperti kadang kita distribusi bantuan, kadang kita membuat keperluan di sekitaran pengungsian seperti MCK dan lain sebagainya. Jadi itu. Terus untuk di tanggap darurat gempa Lombok, saya selama 1 bulan tugas di sana sebagai tim shelter. Itu saja sih pengalaman saya. Terima kasih. Teman-teman, semangat pagi. Pagi. Perkenalkan Bapak, nama saya Dewi Purnama.
Saya bergabung di PMI itu 2016 ya Pak ya. 2016 terus langsung dihadapi dengan bencana Gunung Agung yang awalnya kantornya di Jalan Ngurah Rai, terus sekarang ke Posko Tanah Ampo. Posko Tanah Ampo, terus kita terlibat juga, saya terutama di bagian informasinya, jadi bagian pusat informasi. Jadi saya itu semuanya terjun ke lapangan untuk mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan PMI apa yang dilakukan, OPD apa yang dilakukan. Pembuatan informasi itu semuanya itu harus update Pak, harus update setiap harinya karena itu dipertanggungjawabkan dari PMI pusat, PMI provinsi ataupun OPD terkait. Saya juga terjun ke lapangan memberikan informasi terkait dengan Gunung Agung, apa bencana-bencana yang ada, terus juga kita juga dari PMI provinsi bergabung dengan PMI Karangsem dan juga semua provinsi PMI itu melaksanakan kegiatan psikologi support program di mana menghibur para para pengungsi terutama itu anak-anak karena masih labil. Jadi kami itu menghibur itu dengan cara memberikan permainan, istilah kayak mereka curhat biar itu dia nyaman. Kan dengan suasana sekolah yang baru, tempat yang baru, gimana sih suasana mereka, dan ada yang dibully di sekolah seperti itu. Jadi ada informasi-informasi yang seperti itu. Terus kami juga ikut shelter juga, ya bagian istilahnya apa yang ngebantah bahasa Indonesia? Ya bagian masang-masang terpal. Itu kita kan bagian cewek. Kalau cowok-cowok bagian yang di atas-atas. Kalau misalnya yang cewek-cewek itulah apa yang kita bisa bantu kita kerjakan. Udah itu kalau misalnya di posko Tanah Ampo terlepas daripada informasi yang harus update di sela-sela waktu, kita bagian seperti yang dikatakan masak. Karena tenaga relawan-relawan yang di lapangan itu kan sudah terkuras. Jadi kita bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan tenaga mereka untuk besok. Seperti itu. Seperti itu. Udah itu mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang besok yang akan dibawakan juga distribusi logistik juga. Kita menyiapkan misalnya ada bantuan dari donatur-donatur, kita siapkan, kita list apa yang mereka butuhkan di pengungsian, seperti itu. Udah itu istilahnya ya, pokoknya memberikan bantuan banyak sekali Pak. Itu aja, terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan Bapak, nama saya Ninyo Mananinda Susanti, biasa dipanggil Indah. Saya bergabung sebagai staf di PMI Kabupaten Karangasem ini semenjak tahun 2012 dan pada saat respon tanggap darurat Gunung Agung kemarin saya berfokus tugasnya di DU begitu, membantu mempersiapkan makanan untuk para teman-teman relawan yang selepas bertugas di lapangan begitu, dan untuk menjaga tetap pasokan makanan untuk konsumsinya. Dan sempat juga saya ikut terlibat dalam kegiatan PSP-nya yang pada saat itu bertempat di pengungsian di Pasar Manggis. Di sana kita karena fokusnya kita di situ membantu ibu-ibu atau yang sudah lansia begitu. Biasanya kalau di Bali itu kan kalau yang perempuan-perempuan biasa membuat sarana persembahyangan seperti canang. Nah pada saat itu kita support dengan menyediakan bahan-bahannya seperti janur, semat, selepan dan lain-lain itu untuk mereka agar tidak terfokus pada bencana saja begitu. Mereka sehari-hari tinggal di pengungsian itu biar tidak jenuh, karena mereka biasanya selalu beraktivitas pada saat di pengungsian kan kebanyakan diam saja di pengungsian, biar tidak jenuh. Jadi kami membantu mensupport memberikan peralatan untuk membuat canang biar mereka ada kegiatan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah sharing dan mengenalkan diri maupun sharing pengalaman yang ada. Mungkin
pertanyaan pertama yang pengen digali itu terkait apa saja Pak resiko-resiko yang ada di sekitar Karangasem ini, ancamannya apa atau bencananya tuh apa saja gitu. Mungkin mulai dari situ dulu sih. Siapa yang mau jawab silahkan, bebas. Selain Gunung Agung ya, kekeringan. Secara umum ini maksudnya Secara umum atau lokasinya di mana kira-kira, atau yang sudah dilakukan respons itu di mana gitu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Untuk ancaman bencana secara umum ada semuanya. Tanah longsor di Dusun Sege, tanah longsor, terus kekeringan. Kekeringan juga hampir semua wilayah Karangasem lah. Kubu, Ban itu yang ke timur. Terus Gunung Agung, terus angin puting beliung juga daerah Tianyar. Hampir itu aja. Gempa juga agak rentan. Gempa rentan kemarin beberapa kali gempa yang terjadi. Karangasem dampaknya yang paling terparah. Gempa ya? Ya, gempa. Mungkin dilalui oleh mungkin. Terus tsunami hampir itu Pak. Hampir Ya gimana? hampir Bisa ada. Kan waktu itu di Tanah Hampu sekitar jam 1 pagi kalau nggak salah. 1:30 malam. Itu gempanya 2 kali ya. Udah lah, dari gempa kan karena terlalu besar. Itu air laut menjadi naik, kita udah tidurnya UPD-nya membangunkan, ternyata tidak, itu hampir saja sih Pak, itu nggak ada tsunami, cuman wah aja, hampir aja. Untuk tapi orang pada ngungsi ke atas gitu atau gimana? Atau cuman ya ngungsi karena air pasang, otomatis warga yang dekat pantai panik, jadinya naik ke bukit, ada yang bukit. Ada Seraya, udah itu di Gumung ada itu. Jadi intinya di sini di Karangasem, wilayah Karangasem Pak, sering terjadi bencana, tapi selalu direspon sama TNI. Teman-teman ini selalu turun ke lapangan setelah ada bencana langsung direspon. kalau untuk banjir ada juga ancaman banjir? 9 Tengading ada, tapi pernah ada banjir Tengading karena mungkin salah tanggul jebol gitu. Ya, kalau sekarang udah belum. Kemarin banjir di waktu hujan lebat di kota tuh banjir rumah kan turun. Banjir kecil-kecilan lah. Sudah mulai akan banjir kecil-kecilan. Ya, karena lokasinya Ada di beberapa titik ada. Memang setiap tahun ya ngambang di sana, soalnya soalnya jalurnya kayak apa ya, kayak cegongan apa Gini, jalurnya itu airnya bilang bisa masuk, keluarnya lambat. jalurnya lambat. Pembuangannya resapan lah. Kalau dibagi kemana-mana udah mulai sekarang. 5 tahun lagi udah kayak. Nah, untuk apa kan secara kita paham kenapa ada sekitar resiko-resiko di berbagai macam ancaman di berbagai macam itu ada upaya pemetaan nggak mana wilayah yang itu atau pembuatan peta gitu, nah peta bencana, peta ancaman. Kalau PMI Karangasem pernah punya sibat namanya, siaga bencana berbasis masyarakat. Itu di apa namanya? Di Bunutan, Pak. Itu jadi masyarakat dilatih 30 orang untuk respon terhadap bencana. Ya di sana press mapping juga ada, pemetaan wilayahnya, asadnya gimana, kapasitasnya mereka seperti apa. Itu tingkat desa. Jadi mereka punya peta, wilayahnya segini. Jadi yang lawan longsor begini, yang lawan tsunami, arah evakuasi. Pernah kita. Penyusunan peta Sudah ada. Kalau teman-teman di sini sudah pernah kenal ini nggak yang pendekatan multi ancaman bencana kan biasa multi hazard itu diajarin nggak di PMI atau dari PMI pusat atau dari provinsi gitu? Kalau KSN dapat, KSN relawan semua dapat. Bisa ceritain nggak tentang multi hazard itu seperti apa gitu? Atau multi ancaman?
pendekatannya. Kalau kita sih kemarin seringnya sosialisasi juga sih. Sosialisasi ke daerah-daerah rawan bencana kan. Kemarin sih yang dirangkul oleh BPBD PMI terutama kan, sebagai fasilitator kita bahwa daerah Bapak Ibu seperti ini loh, harusnya pemahaman seperti itu. Intinya banyaknya sosialisasi, pengurangan kerentanan mereka dengan cara sosialisasi, mengajak partisipatif mereka untuk mengenali wilayahnya mereka. Oh Bapak, ini wilayahnya Bapak ini, kalau terjadi gini Bapak harus kemana? Mereka yang menggali. Kita punya, kalau di PMI punya metode HPCA namanya Pak, artinya jadi mereka punya harus bikin kalender musiman yang seperti itu, mereka di Tadi kita sudah bahas tentang ancaman-ancaman yang mungkin faktor alam ya, faktor manusianya juga. Kalau seperti konflik sosial sama mungkin wabah epidemi penyakit itu dipantau nggak di PMI ini, atau melakukan pemetaan nggak untuk yang sifat sosial maupun kesehatan risiko? Sekarang untuk konflik belum pernah konflik. Kalau pandemi pernah di Selat itu DB demam berdarah. Ya. Kita sebarkan bubuk abate itu ke setiap. Kalau konflik, kalau tadi mau ngomong tentang konflik? Ya kalau misalnya konflik sih belum ada, cuman waktu tanggap bencana erupsi itu kita kalau dibilang pemetaan sih belum sih Pak, karena kita membuat pelayanan kesehatan, di titik-titik mana di titik mana pengungsian yang kan kita sudah istilahnya terjun langsung tuh. Oh di sini banyak orang tua yang sakit, terus anak-anak yang diare dan lain sebagainya. Ada informasi seperti itu, kita dari PMI langsung menyiapkan obat-obatan, kita langsung melayani mereka dengan program pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak sih, kalau misalnya dibilang untuk dijadwalkan sih tidak, tapi kita langsung terjun, bila itu ada informasi langsung kita ke lapangan. Mungkin itu hasil diskusi pertama tentang risiko-risiko yang dihadapi di Kabupaten Karangasem, apa yang sudah diidentifikasi, apa yang sudah dilakukan. Yang kedua yang saya ingin tanyakan itu seputar proses pemantauan bencana itu seperti apa? Memantau mungkin gunung di PMI seperti apa, atau memantau banjir, atau melibatkan sibat, proses pemantauannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan itu dari teman-teman di sini mungkin proses pemantauan. Mungkin saya nambahin sedikit, karena untuk pemantauan khususnya Gunung Agung itu pada 2018 ya Pak ya, kami bekerja sama dengan PMI Provinsi itu membuat latihan TSR, di mana pesertanya itu dari lingkar 28 desa terdampak erupsi Gunung Agung. Jadi untuk istilahnya ini relawan-relawan dari TNI sebagai informan kalau seandainya Gunung Agung erupsi lagi. Jadi ketika ada erupsi, otomatis relawan-relawan kami yang berada di lingkar 28 desa terdampak itu pasti akan langsung menginformasikan ke PMI. Itu. Jadi ketika ada laporan, kita pun responnya lebih gampang, karena ketika kita telepon pasti kita melibatkan relawan-relawan yang kita sudah latih pada tahun 2018. Itu sih untuk Gunung Agung. Yang mau nambahin? Ada beberapa alur sebenarnya. Itu dari relawan dari Pasibaya. Kemudian kita punya radio juga, radio komunikasi yang jadi connect ke Pasibaya, kemudian ke PMI, kemudian ada WA group juga. Yang paling cepat itu adalah WA group. Kemudian dari BMKG menginformasikan, karena PMI juga ngelink sama, jadi itu. Kemudian radio komunikasi yang paling sekarang yang ngetrend di daerah-daerah
atas itu masyarakat itu semua punya radio. Karena kebutuhan mereka bukan untuk jadi menangkan informasi ditaruh radionya. Jadi kalau ada HT itu yang paling mereka fungsikan sekarang. Dulu acuh cuek deh dengan apa ini, sekarang merupakan jadi sebuah kebutuhan buat mereka untuk informasi seperti ini. Setiap keluarga ada itu. Bang bener. Iya. Berapa kakak di sana? Rata-rata Pak, kalau yang di atas di Besakih itu rata-rata dia punya satu HT yang harganya ya yang tidak di 300-250 ribuan itu, karena merupakan suatu kebutuhan ya. Artinya bukan artinya untuk mendengarkan saja, karena ada SSR ya Pak, sirine itu kalau gitu berarti gunungnya itu ada peningkatan kayak gitu. Dari radio Dari itu radio ya? itu. Dan rata-rata setiap kakak ada? Rata-rata ada Pak. Kalau di daerah agak karena agak menjadi tren sekarang buat mereka sambil gaya dikit gitu modelnya artinya. Terutama di daerah-daerah terdampak. Terdampak itu pasti terdampak. PMI juga ada beberapa distribusi untuk kepala-kepala wilayah, TSR ada untuk distribusi. Kepala wilayah. Ya. Itu kemudian untuk yang lainnya sih biasa CCTV kita kan biasanya online apa namanya live streaming ada. Untuk apa? Pemantauan. Gunung Agungnya. Ya. Itu dilihat juga. Iya, dilihat. Itu lokasi pemantauannya di mana? Di sini. Oh ya, yang setup ini ya? Ya. Oke, berarti lancar ya internetnya ya? Ya. Ya, internet lancar. Nah, bayarnya juga. Iya, lebih banyak untuk streaming Gunung Agung atau streaming Bang Toto? Ya, kalau di sini untuk media sosial mereka tidak boleh. Tidak boleh. Mereka harus ngirim laporan informasi, kemudian pemantauan gitu. Kalau di pribadi mereka main game ya. Kalau yang apa, yang membuat akun Facebook yang BPMK langsung itu lewat komputer juga? Ya. Komputer. Ini di posko semuanya di sini. Kemudian ada dua. Mereka punya posko HP namanya. HP posko. Posko dia fungsinya untuk itu aja, tidak boleh memberikan informasi. Untuk akun media sosial semuanya. Berarti dari situ ya. Yang resmi Ya. satu arah itu. Satu. Tidak boleh ada yang bikin akun palsu nggak kayak apa? PMI tapi yang lola bukan dari sini gitu. Ada satu ini, satu pintu ya. Satu pintu. Ada yang lagi yang mau nambahin tentang apa ini proses pemantauan yang dilakukan mungkin oleh teman-teman yang relawan seperti apa, atau mungkin bisa membandingkan sebelum Gunung Agung meletus sama setelah itu seperti apa kondisinya tentang proses pemantauan, bisa diceritain ya? Dari Pak, proses pemantauannya dari sebelum Ya mungkin Bapaknya ini relawan kita yang langsung di desanya. Oh ya, boleh. Untuk pemantauannya kalau sekarang itu agak jarang. Kenapa saya berani katakan agak jarang? Karena kondisi gunung agungnya juga tidak begitu agak landai gitu. Tapi kita teman-teman relawan dan juga relawan di masing-masing banjar atau dusun masih ada aja yang duduk-duduk di posko untuk memantau gunung agung dan juga banjir. Kalau musim hujan kan banjir. Juga kemarin sore juga banjir di Tukar Telaga Wajahnya. Cuma itu saja. Kalau waktu erupsinya kita 24 jam, Pak. Kita dari relawan dan juga dari masyarakat sekitar juga. Kan artinya gini erupsi Gunung Agung untuk pemantauannya sekarang mungkin agak kurang, mungkin lebih fokus ke banjir sekarang karena lebih sering ada hujan sekarang itu. Karena di daerah sana, kalau daerah Selat Selat itu kalau hujan pasti banjir di sana. Sungainya gede-gede. Itu dapat informasi nggak dari mungkin BMKG atau apa bahwa akan hujan deras atau akan ada banjir, itu dapat laporan berupa peringatan dini dari WA grup HP posko kami.
dimasukkan di satu grup itu yang ada instansi terkait berupa SAR, BPBD, BMKG dan BPBD dan instansi lainnya lah. Jadi untuk peringatan dini tersebut selalu diupdate di grup tersebut. Kalau apa? Boleh tambahkan Boleh. grup. Kalau kita misal aplikasi BMKG, biasanya kita dapat notifikasi apa akan terjadi gempa atau peringatan dini cuaca di Bali. Di sana bisa kita lihat juga apakah Bali ini hari ini ada hujan lebat atau hujan sedang, dan di daerah-daerah mana terjadi hujan. Berarti apakah semua orang di sini sudah download apa yang apps BMKG atau belum? Mereka ini masuk ke relawan ini ada satu grup relawan Karangasem gitu. Jadi PMI Provinsi ngeblas ke Posko Karangasem, Posko Karangasem ini wajib menyampaikan ngeblas ke mereka. Itu alur. Kalau untuk yang apa Gunung Agung ada apps khususnya nggak itu tentang gunung api gitu? Ada Magmapar. Magmapar itu kan setiap tiga kali sehari. Setiap 6 jam. Tiga kali sehari. Pagi, siang, malam. Itu dikirim lewat apa itu? WhatsApp. Kalau yang download apps-nya, ada yang download apps-nya nggak? Magma itu? Itu sendiri kami pribadi. Kalau yang apa BNPB kan punya apps yang namanya Inaris. Itu pernah melihat nggak apa itu Inaris? Nah, kalau kemarin sih kita dikasih sama BNPB. Itu kamu berada di wilayah mana? Gunung ini kamu berada di zona wilayah ini nggak? Gitu. Pernah kita dikasih, pernah disosialisasikan. Kalau apa memantau pernah pakai apa ini nggak dari BNPB multi hazard early warning systemnya mereka atau apa peringatan dini multi ancaman mereka gitu, bisa melihat apa mana potensi longsor, mana potensi banjir, belum ya. Kalau jaraknya baru lebih ke posisi ya. Kamu di mana? Oke. Berapa kilometer dari Gunung Agung aplikasi. Oke. Berikutnya mungkin ini pertanyaan ketiga. So kita sudah mengenali ancaman atau resikonya di mana aja kan titik-titiknya, ada proses pemetaan. Habis itu diupayakan proses pemantauan kan oleh teman-teman yang institusi teknisnya BMKG kan melakukan pemantauan itu sharing ke teman-teman. Lalu teman-teman juga di lapangan ada yang dari desa, benar-benar bisa juga memantau juga kan melalui HTS segala macamnya. Pertanyaan ketiga Bu itu tadi sudah sempat dijawab sedikit tentang apa diseminasi informasinya itu seperti apa kalau di PMI biar apa sampai ke masyarakat atau sampai ke relawan itu seperti apa proses, pakai metode atau media apa saja untuk diseminasi peringatan dininya? Kalau misalnya diseminasi itu terkait dengan bencana, biasanya kita waktu erupsi itu membagikan atau menempelkan poster-poster biasanya seperti itu. Kalau misalnya informasinya di tempat pengungsian A banyak orang yang sakit, diare dan lain-lain, kita kan dari PMI membuat yang namanya NCK. Nah, selesai itu kita langsung tempel. Udah itu nanti kita apapun yang kita buat kita langsung penuhi tempat itu dengan stiker ataupun poster. Dan selain itu, selain kita kan kita ada support program tuh, psikologi support program. Di sanalah kita sambil mereka curhat, sambil kita membagikan informasi, begini loh Dek, begini loh Bu, seperti itu. Terus kita membagikan yang namanya busung, canang atau apa, kan otomatis kita duduk di sana sambil istilahnya ngegosip lah sama ibu-ibu. Di sana kan pasti pemikiran ibu-ibu kan gini-gini, entah sapi pemeliharaan atau apa, kan kita namanya di desa itu kan semuanya ada pemeliharaan atau apa. Di sana kita bagikan informasi, begini loh Gunung Agungnya di sini, tetap kita informasikan, sosialisasikan seperti itu.
Itu sih kalau misalnya kita poster setiap hari gitu. Bisa ditambahin? Saya sedikit menambah. Untuk diseminasinya kan kita waktu erupsi Gunung Agung kita langsung ke lapangan. Untuk diseminasinya, untuk yang dibantu dulu itu kelompok rentan, bayi, orang tua, apa namanya, lansia. Yang diutamakan itu harus itu yang punya ibu hamil itu harus diutamakan dari vaksinasi. Ya, terus untuk kalau erupsi kan hujan abu, Pak. Hujan abu kita membawa masker. Kalau hujan abu, kalau keluar kita harus pakai masker, kacamata. Itu diseminasi kita di lapangan. Kita beri edukasi dia untuk warga-warga di sana kalau terjadi hujan abu kan. Ya. Kita juga distribusi masker kalau erupsi ya. Itu aja dari saya. Ada yang mau nambahin? Kalau ini kan ada tadi teman-teman kita di pasca gininya ada beberapa pendekatan sih. Kalau pasca gini kemarin kita di sini bikin sekolah siaga. Sekolah siaga, jadi kita mengedukasi ke pengetahuan itu kan tentang kesehatan sebenarnya, kesehatan, tapi kita selipkan tentang kebencanaan. Kalau bencana gempa seperti apa sih? Ini sasarannya mulai dari SD, SMP. Itu yang pasca untuk mengurangi kerentanan mereka. Bahwa kalau ada gempa seperti apa gitu. Kita ke sekolah-sekolah kemarin kita sudah ada program seperti itu. Baru kira-kira 6 bulan kemarin selesai ya. Jadi kita DPM itu ada fasilitasi tentang cuci tangan yang baik, kita fasilitasi untuk penyediaan. Tapi kita selipin tentang kebencanaan karena daerah kita ini rawan. Itu yang untuk apa namanya? Untuk tingkat-tingkat kalangan anak muda lah. Kalau untuk orang tua ya kita dilibatin juga sama BPBD. Sosialisasi. BPBD minta dong fasilitator kita. Kemarin kita ada di Tagana, di Pura, simulasi tentang desa tangguh bencana. Kita melakukan simulasi pertolongannya pertama kita yang isi, kemudian tentang kebencanaan seperti apa. Banyak kita. Kemarin juga dari BMKG juga lebih cenderung ke sosialisasi peningkatan kapasitas diri pengetahuan tentang kebencanaan di pasca gempanya. Jadi pasca kalau kan untuk gunung api kan itu ada berbagai macam tingkatan kan, siaga, ada waspada, awas, normal itu dibedakan nggak untuk kegiatan-kegiatan apa sosialisasi atau diseminasi itu seperti apa gitu di masing-masing tahapan gitu? Pengalaman kita enggak sih, artinya kalau gunung umum saja, kalau awas kita paling dengarkan himbauan pemerintah. Kalau sudah evakuasi silakan membahas tentang level 4 itu apa saja yang harus dikerjakan, level 3 apa saja itu mungkin tidak terlalu fokus ke gitu. Yang penting nunggu ada perintah arahan itu aja yang dikerjain. Ya, artinya siapa yang berbuat apa gitu aja yang kita tekankan di sana. Kepala desa ngapain, masyarakat mobil harus berbuat apa, surat-surat harus gimana, mungkin itu saja. Kalau detailnya itu di pertanyaan keempat itu, setelah kita mengetahui ada risiko, setelah kita melakukan pemantauan, setelah kita diseminasi informasi atau terima peringatan dininya, kita share ke semua grup relawan, terima informasi, kita share ke grup sampai ke tingkat desa, Pak Banjar. Pertanyaan berikutnya itu tentang actionnya. Waktu pengantar kan sudah disebutin ada berapa action yang dilakukan. Itu untuk kan peringatan dini juga tindakan dini. Yang tindakan dini itu apa saja atau early actionnya itu apa saja yang dilakukan setelah terima informasi itu? Ya, evakuasi. Baik Pak. Untuk ini ya, yang tindakan yang kita lakukan,
pertama ada evakuasi terkait erupsi Gunung Agung kemarin, dan setelah itu ada pembagian masker di satu jalan Abu. Kita dapat informasi dari relawan-relawan DSR, kita gerak cepat ke lapangan bagian masker, dan ada juga yang bencana-bencana kecil Pak ya, kecil berupa longsor gitu, dan ataupun keringan dan lain sebagainya, bencana kecil. Kita melakukan asesmen dulu ke lokasi, setelah menerima informasi, kemudian besok atau esok harinya kita lakukan distribusi bantuan bersama dinas-dinas terkait di BPBD contohnya atau dinas sosial, berikan bantuan langsung. Yang lainnya mau nambahin? Saya sedikit Ya boleh. Kalau pengalaman saya untuk masih di tengah darurat erupsi kemarin waktu gunungnya mengeluarkan lava hujan, itu kebetulan saya tugas di sini, saya yang standby di sini, dan ketika kita dari sini kelihatan keras untuk lava hujannya, dan setelah itu respon kami tetap karena koordinasi di di Kabupaten Karangasem ini sudah berjalan dengan bagus antar instansi. Jadi respon kami itu tetap berkoordinasi ke Basarnas, BPBD, dan dari hasil koordinasi itu Basarnas mengarahkan kami ke satu titik agar nanti di sana Basarnas, BPBD dan TNI ataupun instansi lain berkumpul di satu titik tersebut, dan untuk tugasnya nanti akan dikoordinasikan di sana. Dan setelah kita kumpul ke sana, tindakan yang kita lakukan selanjutnya itu evakuasi warga yang yang sudah turun ke menjauh dari Gunung Agung. Nah, jadi kita melakukan evakuasi di sana. Jadi untuk responnya itu kami tetap menemani masyarakat di pengungsian sementara itu satu malam itu. Jadi kami dari Basarnas, BPBD dan TNI itu tetap menemani untuk setidaknya memberikan rasa aman ke masyarakat yang kebetulan mengungsi pada malam itu. Jadi untuk tingkat koordinasinya tetap kami berpatokan kepada leadership kami. Lalu itu kan proses evakuasi yang melibatkan stakeholder ya. Ada nggak dari teman-teman yang melihat evakuasi yang secara mandiri oleh masyarakat yang langsung sibatnya langsung bergerak, atau yang dari desa langsung bergerak mengungsi menunggu arahan dari PMI atau menunggu arahan dari BPBD atau itu? Ada nggak kasusnya seperti itu? Kalau kemarin bercermin di Gunung Agung, mereka tapi kacau. Itu artinya mereka mau kemana, dan yang penting menjauh itu mereka sudah lakukan tanpa artinya ada arahan, karena seperti itu. Apalagi ditambahin arahan mereka kalau kemarin ini sampai macet, mau jalan kemana itu masih mereka berjalan-jalan sendiri gitu. Artinya awal-awalnya mungkin yang penting selamat gitu aja dulu. Yang penting dia jauh dulu dari harusnya kan ada desa selat ke sini gitu kan biar. Ya, itu awal-awal. Kalau mungkin sekarang sudah ada desa penyangga namanya. Jadi desa terdampak ke desa penyangga. Itu untuk 28 desa itu sudah ketahuan desa penyangga itu mana aja gitu ya? Kemarin sih sudah tapi kalau seandainya nanti itu mungkin enggak, karena itu saya artinya tidak terlalu jamin 100% mereka akan ke sana, karena banyak keluhan dari artinya akibat dari pengungsian itu si desa penyangga ini ada keluhan dan lain sebagainya, artinya
banyak sekali yang kasus-kasus yang harus diselesaikan gini. Tantangannya apa saja itu untuk memindahkan evakuasi yang kalau mau yang terarah ya, misalkan kalau evakuasi yang penting selamat dulu kan, jauh dari radius. Nah habis itu tantangan untuk mungkin bisa lebih terarah lebih sistematis, apa tantangannya yang dirasakan kemarin itu? Kalau sekarang terjadi gitu ya, tantangannya mereka kemarin saja itu ada sedikit embusan, mereka akan mencari itu tidak akan gitu, tidak akan artinya tidak akan meletus gitu itu gininya, tidak akan itu artinya pemahaman ayo kita selamat itu walaupun tidak akan terjadi itu masih susah, walaupun umpamanya kan nggak jadi gempa gitu, jangan nggak jadi meletus, jangan dah kemana-mana gitu. Menyadarkan mereka itu nggak gini kita. Kalau ke penyangga itu susah kayaknya. Kalau kita yang penting selamat mana saja, yang penting ada balik atau tempat gitu. Kalau mengharapkan dari desa penyangga itu juga masih agak berat ya. Yang desa penyangga tetap menolaknya ya, atau ada yang menerima, ada yang karena ada kasus seperti itu. Ketika desa penyangga dulu yang datang itu peralatan dan lain sebagainya ada yang artinya ada yang hilang artinya dari segi kebersihan dan lain sebagainya itu mungkin itu karena di desa penyangga itu kalau berbulan-bulan ini kan ada upacara adat nih, mereka tuh kalau wadilan itu pasti akan dipergunakan, itu yang menjadi permasalahan konflik. Kalau di Rendang dulu kan ada mau dibikinin shelter tanah pemerintah dipakai. Itu tapi enggak jadi. Itu salah satu kendala yang mereka. Pasti ada. Alasannya. Yang mana? Yang kenapa nggak jadi bangun shelter, malah pakai kadal. Itu rencana, itu baru rencana. Iya. Kalau tentang masalah lain seputar desa penyangga itu apa saja itu yang tantangannya dan untuk menerima pengungsi? Ada nggak desa penyangga yang sebenarnya aman tapi akhirnya ikut mengungsi gitu lebih jauh lagi gitu? Ada. Karena panik dia situasi kan, ada langsung mengungsi ke Denpasar gitu dan tidak lingkar. Ada erupsi yang pertama itu ada sebenarnya desa ini sudah aman, cuman karena belum tahu gimana. Seperti saya informasi, saya kan ada di dulu nih tahun 63 di sana aliran lahar. Ya, aliran lahar itu semua. Di rumah saya di pertigaan Abang nih. Di sana itu memang aliran lahar dulu. Saya tinggal di sana. Nah, saya pun ikut mengungsi. Jangan-jangan ikut gitu. Nanti kesini lagi gitu. Padahal. Tapi sepanjang ini, tapi jarak kena dia kalau masalah. Radius 12 meter. 12 kilometer. Kesimpang siuran informasi yang menjadi kunci utama. Tidak satu waktu itu. Ayo ngungsi, ternyata ngungsi ya. Lagi banyak sekali. Banyak hoax. Nah, hoax-hoaxnya itu kalau diidentifikasi apa saja itu hoax yang bikin resah atau bikin simpang siur atau bikin panik itu apa saja yang waktu gunungnya sudah keluar lahannya sudah akan terjadi yang lebih dahsyat dari tahun 63 seperti itu. Infonya. Dari berita radio juga laharnya sudah nyampe di Galian C itu, Galian C Sebudi gitu. Itu makanya radio komunikasi atau radio RRI atau yang apa? Itu mungkin sepihak itu lahar dingin karena hujan lebat, apakah lahar waktu itu masyarakat belum paham. Makanya udah panik. Informasi yang Waktu erupsi, waktu terjadi awas pertama itu hampir 60% warga Karangasem itu ya karena memang dihimbau menjauh karena kan dibilang kita kan satu pos sama SAR sama BMKG waktu itu jadi informasi dekat ini kan ini 24 jam udah harus meletus ini dari pantauan waktu itu dari BMKG dari 4 faktor yang pemicu gunung meletus itu kan sudah terpenuhi semua.
Itu yang menyebabkan, ternyata tidak, itu yang menyebabkan kesimpang siuran jadinya. Makanya itulah informasi itu yang membuat. Tapi sekarang udah bagus informasi, ada Persebaya. Mereka percaya sama Persebaya. Kalau mereka bilang, kalau waktu itu kan awas sudah yang besar-besaran evakuasi kan, keluar dari sampai 60% warga Karangasem kabur lah. Itu ada yang ikut kabur nggak dari PMI atau dari yang seharusnya bertugas sampai waduh atau daripada itu lebih baik di Denpasar aja? Ada enggak? Kemarin karena kita punya sistem informasi PSN namanya. Kita punya PSN untuk relawan, kita kalau informasi itu P-nya itu persiapan, S-nya itu informasi, M-nya itu baru mobilisasi. Nggak ada sih. Tapi ada yang kena jadi bimbang ya. Pulang dulu, ajak dulu evakuasi keluargamu baru bantuin. So, masih ada ya mengutamain keluarga, habis itu baru gabung dengan PMI. Kita juga kalau disuruh evakuasi ke sana bukan gini kita kita tolak karena nanti masa mati konyol, artinya kemampuan kita untuk tidak evakuasi jangan kita batasi itu untuk di teman-teman relawan. Siap kalau sama Basarnas siapa yang bisa evakuasi, siapa yang siap baru kita mobilisasi. Nah, waktu seputar dampak dari Gunung Agung kan itu banyak sektor yang kena dampak, pertanian, perkebunan salak, kalian terhenti mungkin atau masih lanjut mungkin proses itu, sama pariwisata juga cukup terdampak. Sama teman-teman PMI melakukan kegiatan nggak dengan sektor-sektor yang lain gitu, seperti pariwisata atau mungkin ada upaya pertanian sama para petani gitu? Pertanian lagi. Saya sedikit ini sudah bencana kan, sudah sekitar tahun 2018 itu kan programnya CTP, cash transfer untuk pemulihan. Kita beri bantuan berupa untuk pertanian itu kan satu kelompok tani itu apa diperlukan, bibitnya apa diperlukan, terus di mana dia akan beli bibit, kita fasilitasi itu, terus kita kasih bantuan dia uang, nggak uang berupa uang tunai, cuma dia ditukarkan di Wesel Pos di mana gitu. Intinya kita ikut gitu di pertanian, untuk pemulihan pertanian. Kalau pariwisata ada kegiatan enggak? Atau ada relawan PMI nggak yang berasal dari sektor pariwisata kayak hotel atau restoran atau guide gitu? Kalau di provinsi ya, corporate volunteer namanya. Dia punya yang perhimpunan hotel-hotel gitu, dia ikut. Kalau di sumbangan, corporate volunteer yang dari hotel-hotel itu dari relawan yang dari provinsi itu kan dari perhotelan aja ada juga, terus dari apa namanya booster itu dari transportasi grab gitu, booster namanya, perkumpulan dia yang transportasi relawan dari Denpasar ke sini, dia yang fasilitasi ya. Booster itu membantu kami, dia sebagai relawan waktu pembuatan shelter itu kan yang ada di pengungsian itu kan banyak perlu relawan. Jadi untuk transportasinya dibantu sama tim Booster ini. Tim Booster ini adalah kumpulan para driver, driver online, driver online-nya itu. Untuk di sektor wisata. Jadi yang pariwisata belum. Cuma di pertanian saya. Pertanian ya. So program cash karena maksudnya kita ada program untuk ikut. Belum ada. khusus ya. belum ada.
Kalau berikutnya seputar kalau peringatan dini kan kita terima informasi, habis itu kita melakukan tindakan atau aksinya. Itu ada semacam ini nggak mengevaluasi proses komunikasi atau apa, ada tanggapan dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat bahwa sebaiknya ini yang diperbaiki atau ini yang perlu ditingkatkan, itu ada nggak semacam feedback mechanism kalau begitu? Bisa ceritain nggak prosesnya seperti apa atau? Kalau kita ya, saya ambil satu contoh ya, shelter di pengungsian di Rendang. Kita mengutamakan keterlibatan masyarakat. Itu yang jadi poin kita pertama. Kita tidak menyediakan saya akan bangunin kamu rumah, saya akan bikinin kamu MCK. Nah, karena mungkin setiap daerah mungkin akan beda cara pendekatannya. Kemarin kita pendekatan adalah saya punya terpal Pak, Bapak punya lahan, kemudian saya punya bambu atau kayu. Yang membangun adalah Bapak. Bukan kita yang membangunkan, yang membangun Bapak ini kita akan bantu semuanya. Jadi proses pendekatannya seperti itu. Artinya ketika ada bantuan kita akan masakan. Kita kan tidak masakan karena di rumahnya kompornya masih dan tempat spring bednya masih biar dibawa ke sana. Jadi kita akan ini beras silakan Pak sesuai dengan selera. Jadi kita tidak akan pure melayani 100% karena yang menjadi catatan sebenarnya ya Pak ya, semua penggiat kemanusiaan itu harus punyanya standar. Standar yang harus kalau di PMI itu kita memakai standar SPIR. Jadi kemarin ceritanya di sana PU kenyataannya PU membangun 25 MCK di seberang. Jadi areal itu hampir 1,3 hektar. 1,3 hektar. Jadi 25 dibangun di pojokan. Jadi yang mau jalan di sana jadi mubazir. Jadi banyak yang penggiat kemanusiaan dari ACT juga ada, dia masain. Jadi poinnya adalah penggiat kemanusiaan yang itu harus punya standar, harus berkoordinasi biar nggak mubazir. Jadi PMI juga bikin MCK lagi berapa, itu nggak terkontrol gitu jadinya. Jadi keterlibatan kemudian standarnya yang mungkin menjadi pedoman kita untuk kalau khusus standar tentang peringatan dini ada nggak itu, atau SOP tentang peringatan dini di markas ini? SOP-nya ada. Kalau untuk peringatan dini untuk relawan hanya PSM. Kalau ketika terjadi alat gitu, PSM itu peringatan, standby, mobilisasi. Kalau peringatannya itu, ada Gunung Agung ini teman-teman relawan bisa nggak kira? Oh saya bisa. Kemudian kalau kalau udah mau gitu standby aja, kamu dulu sana on call. Ketika dibutuhkan dia akan dimobilisasi. Jadi itu ada SOP tertulisnya, sudah ada tertulis atau cuma tertulis. Kalau gininya PSM-nya wajib itu. Ketika terjadi umpamanya banjir gitu, umpamanya tanah longsor, teman-teman relawan siapa yang bisa? Mereka di call, kemudian standby ya. Kalau kita diperlukan untuk mobilisasi. Jadi di telepon lewat HP ya, nggak melalui WhatsApp group? WhatsApp group, oke, dan ada kegiatan, kemudian secara personil juga kemudian mobilisasi. PSM ya? PSM. P-nya apa tadi? Peringatan, standby, mobilisasi. Oke. Itu SOP dari PMI pusat atau di Karangasem? Provinsi, Pak. PMI Provinsi Bali. Ya. Oke. Sekarang balik ke PMI, fungsi posko ini apa saja, tugas pokok ini apa saja posko PMI ya, bisa dijelasin? Fungsi posko udah ada di sana, pelayanan ambulan PMI, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, peringatan dini, pusat data dan informasi. Itu aja fungsi posko. Kalau biasanya permintaan dari masyarakat kalau menghubungi posko itu apa saja itu yang sering mereka laporin atau sering dapat informasi dari masyarakat itu seperti apa saja itu yang diterima?
paling biasanya masyarakat melapor setelah ada bencana. Ya. Kalau untuk peringatan bencana masyarakat nggak pernah melapor. Ya biasanya kalau udah ada bencana, Pak, di desa saya ada bencana seperti ini baru dilaporkan ke BNI. Nah, jadi BNI segera menindaklanjuti. So belum ada kayak laporan dari masyarakat seperti oh di sungai ini ada banyak sampah yang menumpuk kemungkinan banjir sebelum terjadi bencana belum ada ya? Belum ada. Kayak pemantauan sebenarnya. Atau di lereng ini mulai ada retak-retak dan air mulai keluar dari samping ini nggak ada. Kapasitasnya kapasitas juga sangat terbatas kita di artinya pengetahuan tentang hal tersebut. Kalau memang ke pertolongan pertama ke basic mungkin ya. Kalau sampai ada retakan tuh karena ini juga apa namanya kapasitas kita juga di PMI kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder BPBD pasti itu kalau kita melakukan suatu tindakan pasti akan berkoordinasi. PMI berapa personil, tugas evakuasinya berapa, ayo kita ke sana, yang asesmen berapa, ayo pasti. Karena kita di leading sectornya ke sana. Enggak. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Karena ini kesempatan buat teman-teman di sini kalau mau bertanya tentang aku atau penelitian aku atau apa saja siap menjawab itu 10 menit atau 15 menit kalau ada yang mau bertanya khusus tentang peringatan ini atau apa gitu. Kalau mau tanya silakan. Ya itu yang tadi mungkin bisa nanti ketika terjadi bencana artinya penggiat kemanusiaan ini artinya punyalah standarisasi, artinya standarisasi untuk umpamanya di satu camp ada 10 lembaga yang akan masuk ini dia pinginnya karena pasti kalau dana itu nggak terbatas nih. Kalau saya pingin kelihatan nih, saya mau bikinkan MCK ini yang pakai keramik lah. Oh ini yang pakai keramik jadi numpuk. Jadi ketika ada yang mengkoordinasikan di sana, ketika biar tidak kebutuhannya mubazir seperti itu. Kemudian punyalah standar yang mereka dipergunakan tidak sewenang karena yang menjadi lawan di lapangan itu udah logistik kemudian sumbangan itu yang bisa pertama kali menyebarkan konflik mereka itu karena kelompok A ini saya mau nyumbang artinya ada salah mereka untuk datang ke biar tak mubazir bantuannya apakah dari pemerintah kayak artinya tidak melarang sih apa yang namanya biar mereka itu punya ketentuan walaupun akan nyumbang tapi harus punya plan-plan artinya kamar mandi apakah sekolah apakah biar nggak mubazir itu sih yang kemarin di mana-mana saya lihat dari Lombok Padang artinya mereka akan berlomba-lomba tapi pinginnya sendiri jadi pemerintah juga begitu dari PU bikin MCK yang penting bosnya bilangin 25 yang penting terbangun 25 entah itu terawat entah itu enggak. So ya sebagai tanggapan aja ya proses untuk mekanisme yang lebih rapi itu ada 2 upaya. So yang pertama pakai mungkin pernah diajari juga tentang incident command system. So dengan ada incident commandernya siapa. Nah seharusnya itu dia yang tokoh itu apakah itu Dandir, Pak Dandir atau suatu lembaga yang diangkat bupati atau yang diangkat itu punya kontrol untuk mengatur semua sumber daya yang ada. Itu seharusnya tuh lintas dinas sama lintas sektor dan civil society atau LSM atau PMI. So itu seharusnya tuh di bawah satu koordinasi itu sistem incident commander itu kan sudah ada. Tapi semakin ke bawah kan semakin ketika kecamatan itu kan hilang itu tokohan itu kan hilang makanya harus manajemen pos pengungsian itu jadi penting untuk siapa yang menjadi koordinator pos pengungsi ini itu siapa itu seharusnya itu saling jejaring dan itu butuh perencanaan yang panjang seperti sebelum ada kejadian bencana atau kalau sudah status siaga itu
kan itu belum banyak orang, belum banyak organisasi datang kan, minimal organisasi lokal lah, karena PMI Karangasem ya mereka tuh sudah harus mulai bisa memetakan kemungkinan besar kalau ada jadi apa, saya akan membuat pos di mana ada sibat atau di mana ada sarjananya atau itu diutamain dulu. Sudah mulai ngecaplok biar kalau pemerintah bilang PMI Karangasem siapa Pak? Oh, kita sudah ada sarjana di sini, kita sudah ada sibat di sini, dan karena itu menjadi wilayah dampingan kami, kita akan bertanggung jawab untuk wilayah itu. Ada statement itu dulu. Untuk mendukung kalau bisa satu pintu melalui koordinator korlap yang ABC ini. Itu tapi harus ada kayak leadership dari korlap ini untuk ambil tanggung jawab itu. Yang kadang-kadang kejadian itu wilayah dampingan kita, habis itu kita bilang, waduh kok kayak tanggung jawab terlalu besar gitu, kita mundur aja. Makanya organisasi yang dari pusat yang nggak ada jaringan di bawah tiba-tiba masuk pasang bendera, itu pasti kayak gitu. Itu salah satu mengacaukan kita sudah di lapangan itu. Artinya sudah terplan itu banyak sekali ya itu. Oh, saya mau nyumbang ini biar langsung ke tersentuh ke fungsi. Itu padahal membuat ribut itu sebenarnya. Banyak kasus itu. Pertama harus ada leadership sampai ke tingkat korlap. Pengungsi itu mungkin harus dilatih di Karangasem atau kerjasama dengan BPBD yang melatih korlap-korlap yang menjaga pengungsian. Biasanya itu camp management lah. Camp management itu yang pertama. Lalu kedua, penyusunan rencana kontingensi. Biasanya kan masing-masing daerah punya rencana kontingensi. Rencana kontingensi untuk gunung api atau untuk banjir atau untuk apa. Kalau di Karangasem ada nggak? Ada. BPBD yang punya. BPBD punya. Nah itu PMI suruh tanggung jawab bagian apa? Terlibat di simulasi juga. Kesehatan, di kesehatan sama evakuasi. Dua hal itu ya itu kadang-kadang diskusi dengan pemerintah cuman dikasih 2 jatah padahal kemampuan kita lebih dari 2 jatah itu. Nah itu harus didealkan dulu dengan pemerintah. Seperti contohnya di provinsi sudah ada renkonnya, tapi oleh pemerintah cuma kasih kesehatan jawab PMI. Padahal PMI bisa evakuasi, bisa shelter, bisa watsan. Habis itu upaya-upaya itu nggak diakui oleh pemerintah. Padahal kenyataannya pada akhirnya PMI juga melakukan memenuhi gaps data baru itu diisi. Karena salah satu tugas PMI kan sebagai membantu atau auxiliary to the government, membantu tugas-tugas pelayanan pemerintah itu tuh satu kunci kita. Habis itu ada rencana kontingensi dan itu untuk merapikan. Lebih baik kalau teman-teman di lapangan itu sebaiknya kita sibuk sebelum terjadi bencana daripada sibuk pas terjadi bencana. Kalau kita pas bencana seharusnya itu tinggal ini bergerak, ini jangan sampai pas bencana itu isinya rapat terus kan. Kadang-kadang kalau kondisi awas segala macamnya kita mungkin 4 jam atau 6 jam cuma rapat terus ketemu ini koordinasi. Nah, seharusnya itu rapat-rapat itu diselesaikan waktu zaman normal atau waspada, duduk, aku punya kebutuhan ini, gini-gini, pemerintah punya ini, kita mulai memetakan waktu masih waspada. Itu rapi dulu bahwa saya akan masuk ke wilayah ABCD dan saya akan bertanggung jawab penuh untuk daerah itu. Yang penting dapat jaminan dari pemerintah, stok beras, stok apa, itu ngalir ke sini. Yang penting kontak personnya ini. Kalau bisa kita lebih sibuk sebelum meletus atau sibuk sebelum aja tsunami. Itu lebih rapi cara kerjanya. Kejadian biar actionnya. Ya itu nggak usah rapat kan, rata-rata kan rapat itu sekarang panggilkan 28 kepala desa datang menceritakan ada program ini, proses pembagiannya seperti ini, siapin administrasi ini. Kan padahal daripada rapat seperti itu, kepala desanya sudah siap, sudah ada korlapnya di sampingnya, sudah ada berapa sibat atau tagana di daerah lokasi itu siap untuk evakuasi, tinggal menunggu perintah sekian truk datang atau turun, tinggal nunggu perintah dari gudang suruh kirim shelter ke titik ABCD, nggak usah datengin. Kan kadang-kadang semuanya suruh ngumpul di Tanah Ampo kan, itu juga mereka masih mikirin keluarganya yang belum makan atau segala macamnya. Kalau bisa, kalau urusan bencana itu lebih baik lebih banyak diskusi seperti ini lintas sektor sebelum ada kejadian bencana dan sharing
skenario kalau ini terjadi lalu kita harus bagaimana. Itu pas hari H atau pas actionnya itu lebih banyak orang bertindak meminimalkan rapat dan nanti memanfaatkan fungsi informasi yang orang-orang yang standby di pos informasi, mereka cuma akan terima laporan, Pak kita ini sudah berjalan, oh yang ini daerah ini kurang, ya udah itu aja yang dimainkan, nggak perlu datang. Kita harus nyiapin sistem pemberian jatah hidup seperti apa, kan itu bisa 8 jam sendiri. Habis itu nunggu bupatinya datang, wah 1 jam sudah lewat gitu. So, banyak hal yang harus disiapkan sebelumnya. Itu sistem yang incident command dengan proses perencanaan kontingensi. Lalu yang kedua selain incident command itu sistem cluster. So sistem cluster itu kita sudah fokus, tanggung jawabnya sudah jelas, dan yang bergerak itu bukan incident commandernya, tapi yang bergerak itu lead clusternya. So mungkin sistem tanggap daruratnya itu ada seperti siapa yang tanggung jawab WASH, berarti semua organisasi yang kumpul tanggung jawab WASH, water, sanitation, hygiene itu kumpul dan bikin actionnya bersama-sama. So yang kumpul itu bukan seluruh pemerintah tapi semua yang peduli. Ya, itu yang koordinasi. Harusnya standar itu. Contohnya juga pendidikan itu dinas pendidikan sama semua NGO yang sama pemerintah yang peduli pada pendidikan, sekolah darurat, distribusi itu kumpul bersama-sama, bikin rapatnya tersendiri gini-gini, dan bikin rencana. Saya bertugas di daerah sini, saya melakukan ini, sumber daya ada orang berapa orang, sama ini yang akan diberikan. So itu sudah kelihatan, tapi masing-masing sektor. Nah habis itu mereka tuh baru akan kirim laporan ke BPBD-nya. Idealnya seperti atau itu. So kita hanya fokus kepada kemampuan kita aja. Jangan kita mau ambil semua, harus dapur umum juga harus bisa evakuasi. Kita nggak perlu gitu. Kita yang cari kekuatan di lembaga kita apa, PMI itu apa kuatannya, itu aja yang difokus, nggak usah langsung mikirin. Sekarang yang bagus kan PMI bagus di cash transfer program. Nah itu aja, bahwa harus lembaga-lembaga harus tahu bahwa kalau PMI ada kemungkinan besar ada assessment, ada cash transfer programnya, CTP-nya, ada bantu shelter, ada program PSP-nya. Ya udah itu yang menjadi produk pokok PMI, nggak usah ke program-program yang lain itu apa. Nah lembaga-lembaga yang lain yang biasanya datang dari Jakarta, kalau bisa mereka sudah clear dulu mau ngapain, apakah mau bantu di shelternya, mau bantu dalam bentuk donasi, bisa aja kan mereka donasi dalam bentuk dana atau apa, mungkin lebih bermanfaat, tapi tetap boleh berkegiatan, masuk kegiatan permainan sama anak-anak, PSP-nya atau kegiatan itu, nggak sekedar kegiatan, tapi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal itu yang diutamakan. Mungkin itu masukan aja sih untuk biar lebih solid dan lebih terkoordinasi untuk itu. Ada pertanyaan lain atau yang mau di-sharing? Ego sektoral masih lekat ditonjolkan karena biar kelihatan itu yang aja susah. Ada lagi yang mungkin dari pojok sana yang mau ditambahin? Nggak ada, cukup. Nah, tambahan. Itu balikan kepada Pak Ketua. Ada tambahan Pak? Pas. Pertanyaannya udah dijawab langsung. Jadi tujuan diskusi ini kan ada masukan dari Bapak. Jadi masukannya Bapak itu dan bilang tadi bahwa kita sebagai PMI harus fokus dengan apa yang kita mampukan, apa yang perlu, apa yang kita punya. Jadi tidak mengambil kerjaan dari sektor yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Rahman. Ini jujur baru pertama kali program diskusi antara
di PMI Karangasem. Kita banyak juga pembelajaran yang bisa kita pelajari dari diskusi, forum diskusi ini. Ya mungkin kalau ada salah kata tolong dimaafkan ya. Jadi saya tutup untuk para Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.